Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Jadi saya Gergo Vanarutama akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat. Jadi tugas yang saya buat adalah penyimpangan sosial. Jadi mari kita langsung jos ke materinya. Yang pertama adalah apa itu penyimpangan sosial. Jadi perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Kemudian yang kedua, teori penyimpangan sosial. Yang pertama, teori labeling. Menurut Edwin M. Lemet, seorang menjadi menyimpang karena proses labeling, julukan atau cap yang diberikan masyarakat. Labeling dapat mendorong orang ke arah di dunia penyimpangan. Selanjutnya, ia mengembangkan dua gagasan, yakni penyimpangan primer dan sekunder. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan cenderung tidak terulang kembali. Individu yang melakukan penyimpangan ini masih dapat diterima secara sosial karena hal yang dilanggar tidak terlalu berat dan belum sering melakukan tindakan penyimpangan. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang dilakukan secara berulang-ulang dan hal yang dilanggar cenderung berat. Lalu, masyarakat secara umum sangat tidak menginginkan adanya penyimpangan ini. Kemudian yang kedua, teori struktur sosial. Menurut Robert K. Merton, struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, menekan orang-orang tertentu ke arah perilaku non-konform, misalnya menggunakan ijazah palsu untuk bisa jadi anggota DPR. Dan kemudian teman-teman, ada 4 tipe adaptasi menurut Robert K. Merton. Yang pertama, konfirmasi atau conformity. Keadaan di mana individu yang atau keluarga masyarakat menerima tujuan-tujuan kebudayaan dari suatu masyarakat dan cara-cara yang telah melembaga dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, inovasi atau innovation. Perilaku mengikuti tujuan cara menurut cara masyarakat, tetapi perilaku yang termasuk larangan masyarakat atau termasuk tindak kriminal. Yang ketiga, ritualisme adalah menggambarkan sikap atau perilaku individu yang mengikuti aturan dan norma secara sosial secara kaku tanpa memperhatikan tujuan dan makna di balik aturan tersebut. Kemudian yang keempat, retreatisme. Retreatisme adalah praktik atau kegiatan spiritual di mana seseorang atau sekelompok orang mengisolasi diri dari dunia luar untuk jangka waktu tertentu guna mencari kedamaian, introspeksi, dan kedekatan dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah teori fungsi. Menurut Emil Durkheim, faktor penyimpangan pada individu satu dengan yang lainnya berbeda. Bisa jadi karena keturunan, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial. Dan yang keempat, teori konflik. Menurut Karl Marx, penyimpangan terjadi melatar belakangi kejahatan dengan perkembangan kapitalisme. Kemudian teman-teman, ada beberapa sifat-sifat perilaku penyimpang. Yang pertama adalah perilaku penyimpang positif. Penyimpangan ini terjadi pada nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Kemudian yang kedua, perilaku menyimpang negatif. Penyimpangan ini berlawanan dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Ada dua jenis, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Dan yang terakhir adalah macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama, kriminalitas. Meliputi tindakan melanggar hukum seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Penggunaan obat-obat terlarang dan penyalahgunaan obat-obatan dapat merusak kesehatan dan kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga, kekerasan. Meliputi kekerasan fisik seperti perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Kemudian
Kejahatan korporat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi bisnis. Kejahatan korporat melibatkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks kegiatan bisnis atau korporasi. Dan itu saja hasil presentasi tugas yang saya kerjakan dan yang saya perlihatkan kepada ibu guru dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan.